Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Bangsaisa, NIM 2101080823, Prodi Akuntansi, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan materi teori moneter. A. Teori moneter. Teori moneter adalah teori mengenai pasar uang, dengan kata lain, teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang. Jadi, moneter adalah analisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap uang dan faktor-faktor teori permintaan uang. Permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang. B. Teori kuantitas uang tradisional. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, teori moneter dibedakan dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah teori kuantitas uang, dan bentuk kedua adalah teori sebagai teori sisa tunai. Kedua teori tersebut mempunyai persamaan pandangan tentang uang beredar dan tingkat harga. Perbedaannya hanyalah dalam cara memandang ciri-ciri pemegangan uang oleh masyarakat. Teori Irving-Fisher digunakan persamaan matematika yang dinamakan persamaan pertukaran. Persamaan pertukaran dinyatakan sebagai berikut. MP sama dengan VT, di mana M adalah uang beredar, V adalah kelajuan atau kecepatan, dan uang beredar adalah tingkat. V, harga, dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diperjualbelikan di dalam suatu tahun tertentu. C. 1. Teori kuantitas uang. Irving Fisher mengemukakan bahwa dalam teori kuantitas uang, jumlah peredaran uang berbanding lurus dengan perubahan harga. Menurutnya, perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi harga barang. Selain itu, Fisher juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi. Begitu pula sebaliknya. 2. Teori sisa tunai. Tinggi rendahnya nilai uang tergantung dari jumlah uang yang ditahan atau disimpan masyarakat untuk persediaan kas. Dan persediaan kas masyarakat akan sangat bergantung pada jumlah pendapatan yang diterima dan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. 3. Kelemahan-kelemahan teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang yang dikemukakan Irving Fisher mempunyai beberapa kelemahan, yaitu persamaan Fisher adalah disangkal abstrak dan matematis. Itu tidak menjelaskan proses di mana M mempengaruhi P. Diperkirakan bahwa seluruh M digunakan untuk membeli T secara instan. Itu tidak nyata. Tidak ada yang menghabiskan semua uang saat dia mendapatkan itu. Keynes menunjukkan bahwa uang menuntut tujuan transaksi, tujuan pencegahan, dan juga tujuan spekulatif. Fisher tidak menjelaskan dua peran uang terakhir. Konsep pekerjaan penuh adalah mitos. Ada tingkat pengangguran alami di setiap negara, bahkan dengan pekerjaan penuh. Suatu negara dapat meningkatkan output nasional dengan membawa faktor-faktor yang tidak tersedia dalam perekonomian dari luar negeri. 4. Kritik Keynes atau teori kuantitas. John Maynard Keynes memberikan kritik terhadap analisis ahli ekonomi klasik. Dalam teori kuantitas uang, kritik Keynes berkaitan dengan pandangan mazhab ekonomi klasik terhadap pengaruh uang atas harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi. Keynes berlainan pendapat dengan teori kuantitas uang. Ia meyakini bahwa perubahan yang sama atas tingkat harga tidak selalu disebabkan oleh perubahan uang dalam peredaran. Selain itu, Keynes juga meyakini bahwa perubahan atas pendapatan nasional tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah uang beredar. Keynes meyakini bahwa harga dapat dinaikkan dengan pertambahan uang beredar. Namun, perubahan harga tidak selalu sebanding dengan pertambahan uang beredar. Dalam pemikiran Keynes, teori kuantitas uang tidak berlaku dalam ekonomi negara dengan keadaan jumlah pengangguran yang banyak. Selain itu, Keynes juga menambahkan faktor kenaikan biaya produksi agar harga dapat dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. D. Bentuk-bentuk kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter adalah pemerintah, suatu negara atau otoritas moneter. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam, usaha terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif. Moneter expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. 2. Kebijakan moneter kontraktif.
Moneter Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Baiklah, itulah materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.